Oke, perkenalkan saya Krisna Haji Putra dari kelas IT 104 dengan nomor NIM sebagai berikut. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai secara komputer pada mata kuliah arsitektur komputer. Dari tugas UTS yang diberikan, saya disuruh untuk membuat file presentasi PowerPoint dari tugas yang telah dibuat sebelumnya. Dalam video tersebut menjelaskan tugas yang dibuat sebelumnya. Tugas yang dibuat sebelumnya adalah mengenai merangkum 5 materi yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer. Dari 5 materi tersebut saya merangkum mengenai sejarah komputer, perangkat kelas komputer, memory organization expert, high bandwidth memory accelerator AI, dan juga semiconductor design expert. Dari kelima, untuk penjelasannya dimulai dari secara perkembangan komputer, dimulai dari alat perhitungan awal yang memulai perjalanan dari komputer adalah abacus yang berasal dari Cina, yang merupakan salah satu alat hitung atau dikenal dengan sempoa, dan dikembangkan pada abad ke-17. Matematik filsuf Prancis Blaise Pascal menciptakan salah satu mesin mekanisme pertama yang dikenal sebagai mesin Pascal. Setelah itu muncullah mainframe komputer. Terdapat dua mainframe komputer, yaitu ENIAC dan Colossus. ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computing, adalah salah satu komputer elektron digital pertama yang sepenuhnya fungsional. Colossus di sisi lain dibangun oleh Inggris selama Perang Dunia Kedua dan digunakan untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Kedua mainframe komputer ini muncul waktu Perang Dunia Kedua. Setelah itu dalam sejarah komputer terdapat integration, mulainya dikenalkan dengan integration circuit atau IC. IC terpadu dibuat pada tahun 1950, merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan komputer. Sirkuit terpadu atau chip, perangkat kecil yang berisi ribuan transistor dan komponen elektronika lainnya dalam satu fisik kecil. Kemajuan teknologi mengarah pada munculnya perusahaan seperti IBM dan dikenalkan produk komputer pribadi. Tahap selanjutnya evolusi personal komputer dimulai pada abad ke-20, yaitu masa-masa sekarang ini dikembangkan oleh perusahaan Apple. Era ini mulai dikenal mengenai PC desktop, laptop, notebook untuk masyarakat umum. PC desktop dan monitor, keyboard, mouse terpisah menjadi standar untuk komputasi rumahan dan kantor. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, kita juga melihat muncul sistem operasi grafis seperti Microsoft Windows dan Mac OS yang membuat komputer lebih mudah digunakan dan lebih efektif bagi pengguna biasa. Setelah itu pada abad ditandai konvergensi teknologi. Kita melihat pergeseran dari desktop ke laptop, ke notebook, dan sekarang ke smartphone dan tablet. Smartphone dan tablet telah merevolusi cara kita menggunakan teknologi. Mereka membuka fungsi dari banyak perangkat lain seperti komputer, kamera, pemutar musik, dan GPS.
sistem operasi Android khususnya telah mendominasi pasar smartphone, mendorong inovasi dan aksesibilitas. Perangkat keras komputer meliputi evolusi ukuran komputer, komponen utama komputer, input, output. Evolusi ukuran komputer ada pada mainframe, pada yang tidak dijelaskan sebelumnya. Setelah itu sebuah komputer kemampuan komputasi yang tinggi digunakan tugas-tugas perhitungan kompleks. Mini komputer kecil yang mudah digunakan dan mudah dibawa. Mikroprosesor adalah chip silikon kecil yang berisi semua fungsi dasar dan prosesan pusat CPU komputer dan komputer pribadi. Komponen utama PC ada meliputi beberapa komponen, yaitu penyimpanan utama dan CPU. Penyimpanan utama atau memori adalah tempat komputer menyimpan data atau program. Ada dua jenis, yaitu RAM dan ROM. Sedangkan untuk CPU, Central Processing Unit, CPU adalah otak dari komputer. Ini adalah komponen yang melakukan sebagian besar pemrosesan dalam komputer. CPU dibagi menjadi beberapa bagian termasuk unit kontrol dan unit logika aritmatik. Input unit seperti biasa meliputi keyboard, mouse, joystick, scanner, atau mikrofon. Untuk perangkat output yaitu berupa monitor, printer, speaker, pencetak digital. Nah, untuk memory organization expert ini membahas mengenai cara kerja memori pada perangkat PC dan lebih detail dari itu. Karakteristik memori internal. Memori internal juga dikenal sebagai memori utama atau memori sistem, adalah bagian penting dari komputer yang menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Meliputi lokasi, kapasitas, unit transfer, metode akses, kinerja, sifat fisik, dan organisasi. Masing-masing karakteristik memori tersebut punya fungsi masing-masing. Pertama, lokasi dan kapasitas. Memori komputer dapat dikategorikan berdasarkan lokasi yang meliputi CPU, memori internal, memori eksternal. Nah, kapasitas memori biasanya dibahas dalam hal ukuran kata dan jumlah kata. Ukuran kata adalah jumlah bit yang dapat diakses sekaligus oleh CPU. Jumlah kata adalah jumlah lokasi memori yang dapat diakses oleh CPU. Transfer unit dan unit yang dapat dialamatkan. Transfer unit adalah jumlah data yang dapat dipindah dari memori ke CPU atau sebaliknya dalam satu operasi dalam konteks memori internal dan eksternal. Untuk memori internal, transfer unit biasanya adalah kata merupakan blok data yang dapat diakses sekaligus oleh CPU. Untuk memori eksternal, transfer unit biasanya lebih besar dan seringkali disebut sebagai blok. Unit yang dapat dialamatkan adalah sebagian terkecil dari memori yang dapat diakses oleh CPU. Metode akses adalah cara di mana data yang diakses dalam memori. Ada beberapa metode akses yang berbeda sebagai berikut: akses berurutan, akses langsung, akses saja, atau akses asosiatif. Hierarki memori adalah konsep penting dalam organisasi memori komputer yang menggambarkan struktur dan fungsi memori. Ada beberapa level hierarki sebagai berikut. Register adalah jenis memori yang paling cepat dan paling mahal. Memori internal juga disebut memori utama atau memori sistem. Memori eksternal, memori sekunder. Hierarki memori mencerminkan trade-off antara kecepatan dan biaya. Semakin tinggi dalam hierarki, memori menjadi lebih cepat dan lebih mahal, ataupun sebaliknya. Metrik kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas memori komputer.
meliputi waktu akses, waktu siklus memori, laju transfer. Adapun beberapa jenis kategori memori semikonduktor, RAM, magnetik, optik, dan lain-lain. Tantangan desain memori yaitu meliputi kapasitas, kecepatan, biaya, dan pentingnya bahan baku. Lokalitas referensi adalah konsep dalam komputasi yang merujuk pada kecenderungan program komputer untuk mengakses lokasi memori yang sama atau dekat secara berulang selama berada waktu singkat. Ada dua jenis utama, yaitu temporal dan spesial. Adapun jenis RAM ada 4, yaitu random access memory, dynamic RAM, statistik RAM, atau pergabungan antara keduanya. Untuk materi selanjutnya, high bandwidth memory dalam akselerator AI. Pengenal atau disingkat HBM. HBM adalah teknologi memori canggih yang dirancang untuk meningkatkan bandwidth dan efisiensi energi dalam akselerator AI. HBM adalah standar memori yang dikelola oleh CT1. Teknologi ini melibatkan penumpukan DRAM yang menjalankan saluran memori independen melalui tumpukan-tumpukan. Salah satu cara untuk meningkatkan bandwidth memori dalam akselerator AI adalah dengan menggunakan HBM. Teknologi ini melibatkan penghubungan antara 3D DRAM prosesor melalui interposer silikon HBM dengan kemampuan AI. Samsung telah mengembangkan HBM pertama di industri yang terintegrasi dengan kemampuan AI. Keuntungan HBM dapat diterapkan arsitektur baru mampu memberikan kinerja lebih dari 2 kali lipat sambil mengurangi konsumsi lebih dari 70%. Paralelisme untuk AI merujuk kemampuan melakukan banyak operasi secara bersamaan yang sangat penting dalam pemrosesan data skala besar yang biasanya ditemui dalam aplikasi AI. Berikut beberapa poin penting. Lebar dan lambat HBM versus sempit dan cepat GDDR adalah dua pendekatan yang berbeda dan desain memori untuk akselerator AI. Lebar dan lambat menggunakan pendekatan lebar dan lambat dengan bus memori yang lebar, kecepatan jam yang lebih rendah. Saluran HBM berjalan melalui semua modus dalam tumpukan yang memungkinkan peningkatan kapasitas memori. Hal ini berbanding lurus dengan fungsi AI itu sendiri yang memproses banyak data sekaligus. Sempitan cepat GDR seperti penggunaan DDR. Tantangan komersialisasi dan perkembangan memori memang menghadapi proses manufacturing susah, bahan yang sulit, kapasitas yang harus mumpuni, dan lain-lain. Sedangkan untuk semikonduktor desain expert digunakan penerapan desain semikonduktor menggunakan automation, yaitu melibatkan AI dan tools yang bersangkutan. Ada beberapa materi, yaitu pentingnya analog komponen, perubahan analog chip design, analog system, parallel extraction, dan AI. Hampir setiap rangkaian terpadu dalam desain semikonduktor mencakup komponen analog meskipun sebagian kecil dan total desain. Rangkaian analog seringkali merupakan lebih dari setengah dari total biaya desain, yang menekan pentingnya komponen di dalam desain semikonduktor. Meskipun komponen analog mungkin hanya sebagian kecil dari desain, mereka memiliki kemampuan yang signifikan terhadap biaya dan kinerja keseluruhan dari rangkaian terpadu. Challenge analog chip design. Analog digambarkan sebagai seni yang digambar dengan tangan oleh desain yang terampil. Kompleksitas muncul dari
fakta bahwa desain analog melibatkan komponen-komponen dengan ukuran dan sifat yang berbeda, membuat mereka sensitif terhadap berbagai faktor. Analog sistem memproses sinyal seperti suara, suhu, dan tekanan. Setiap serangkaian terpadu sistem on-chip memiliki komponen analog yang memanipulasi sinyal input untuk proses yang diinginkan. Total melibatkan instruksi operasi mempertinggikan elemen-elemen seperti resistensi dan kapasitas parasit. Elemen parasit yang mirip seperti AI dan automation di analog design, khususnya mempelajari mesin AI untuk membantu dalam desain chip analog. Alight dan Magica bertujuan untuk mengautomatisasi bagian-bagian dari proses desain, mengurangi upaya dan waktu manual yang diperlukan. Menunjukkan bahwa dalam desain semikonduktor, AI dan automatisasi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan. Untuk penjelasan dari materi saya mungkin memang banyak karena menyangkut hal-hal materi yang baru dan juga materi yang lama dengan merangkum yang lebih detail. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.